Alhamdulillah, malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita tafsir ayat-ayat Al-Quran. Masih di surah yang sama, surah An-Nahl, urutan surah yang ke-16. Pertemuan terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-44, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra." Dan kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi az-zikra, Al-Quran yang berfungsi sebagai peringatan, litubayyina linnas, agar engkau memberikan penjelasan kepada manusia, ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka mentafakurinya. Jadi ayat ini menegaskan salah satu fungsi Al-Quran sebagai az-zikir, sebagai peringatan, dan diantara fungsi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Penjelasan Nabi sangat banyak dan beragam, sudah kami sampaikan yang lalu. Ada penjelasan yang sifatnya menguatkan, ada penjelasan yang sifatnya menguraikan atau merinci, ada penjelasan yang sifatnya mengkhususkan, ada penjelasan yang sifatnya membatasi, ada juga penjelasan Nabi SAW yang bersifat independen, mustaqil, dalam arti tidak ada disinggung di dalam Al-Quran, tapi Rasulullah SAW menetapkan berdasarkan hadisnya. Itu diantara fungsi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semestinya bagi umat manusia, bagi kita ini, bagi umat Islam, persoalan ini jelas, sehingga tidak selayaknya ada yang ingkar, ada yang kafir, ada yang melakukan tipu daya. Maka jika ada yang tetap berani melakukan tipu daya kepada Allah SWT, tipu daya kepada agama, tipu daya kepada umat, maka Allah SWT kemudian menyampaikan ancamannya. Allah berfirman pada ayat yang ke-45, "Afa aminal ladzina makaru sayyi'at ay yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun." Apakah orang-orang yang melakukan tipu daya dalam bentuk perbuatan jahat itu merasa aman? Sudah pasti dia selamat, dia akan terhindar dari dibenamkannya bumi ini, atau dibenamkannya mereka ke dalam bumi oleh Allah SWT, atau didatangi azab. Mereka akan didatangi azab dari arah yang mereka tidak rasakan atau tidak mereka duga-duga. Jadi azab Allah itu bisa datang tanpa disadari oleh manusia sebelumnya. Tapi tentu azab hanya akan ditimpakan kepada mereka yang melakukan kedurhakaan, yang mencapai puncak kedurhakaan. Karena jika ada satu malapetaka, ada beberapa alternatif kemungkinan. Tidak langsung bisa dipastikan bahwa itu sudah pasti adalah azab dari Allah. Ada malapetaka yang sifatnya baru teguran. Yang ditegur itu kalau masih besar harapannya bisa berubah jadi tegur. Ada yang selama ini rajin ibadah tiba-tiba bermalas-malasan, ditimpalah malapetaka, ditegur itu oleh Allah. Diharapkan masih bisa untuk berubah. Ada juga malapetaka yang sifatnya malah ujian. Kalau ujian itu berarti untuk meningkatkan kualitas keimanan seseorang, yang kita tidak harapkan jika malapetaka itu sudah merupakan azab, sudah merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang sudah pasti aman atau terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Orang yang beriman sekalipun tidak ada jaminan selamanya dia akan beriman kepada Allah. Kalau tiba-tiba berubah keadaannya dari beriman menjadi kafir,
lalu tenggelam terbenam dalam kekafiran, azab pun juga bisa mendatangi mereka. Au ya'khuzahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Atau Allah Subhanahu wa taala bisa menimpakan azab kepada mereka pada saat mereka sementara dalam perjalanan, sehingga mereka sama sekali tidak akan berdaya untuk mampu menolak atau melawan azab dari Allah itu. Intinya di mana saja, bisa di kampung halaman, bisa di perjalanan, ya. Bisa di malam hari, bisa di pagi hari, azab bisa datang kapan saja. Au ya'khuzahum ala takhawufin, atau Allah juga bisa mengazab mereka dengan beransur-ansur. Karena ada azab yang sekaligus langsung membinasakan, sekali datang kebakaran misalnya, langsung semua hangus terbakar. Ada bencana, gempa bumi, longsor, langsung semua disapu habis. Tapi ada juga yang azab yang sifatnya takhawuf, ya, yaitu secara beransur-ansur, ya, beransur-ansur. Misalnya ketakutan, itu akhirnya hidupnya dalam kecemasan terus menerus, langsung meninggal. Dia merasakan kecemasan sampai kemudian ajal mendatanginya. Jadi ada azab Allah yang beransur-ansur. Fa inna rabbakum laraufur rahim. Kalau tidak sekaligus membinasakan beransur-ansur, ya berarti masih ada peluang untuk berubah. Karena Allah itu ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selama kita masih hidup di dunia, masih ada kesempatan untuk berubah. Sedurhaka apapun seseorang, selama dia masih hidup, maka kita tak boleh putus asa untuk mengingatkan, karena tetap ada peluang baginya untuk berubah. Sebaliknya, bagaimanapun rajinnya seseorang dalam beribadah, tak boleh terlena dengan ibadah itu, karena tetap ada kemungkinan untuk berubah. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai' yatafayya'u zilaluhu anil yamini wasyama'il sujjadan lillah wa hum dakhirun. Apakah mereka tidak memperhatikan ada benda yang diciptakan oleh Allah, bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri mengikuti bendanya itu. Menciptakan benda, bayang-bayangnya juga ikut bergerak. Dan semuanya sujjadan lillah, semua sujud kepada Allah. Sujud itu kalau secara harfiah maknanya yang meletakkan dahi di lantai di tempat yang rendah. Tapi hakikat sujud adalah ketundukan kepada Allah. Maka yang dimaksud dalam ayat ini bahwa semua benda-benda itu sujud bukan berarti dia letakkan dahinya di bawah, tapi semua mengikut kepada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Karena dalam kehidupan ini ya ada yang sifatnya ittiradiyah, pasti kita ikuti, tidak bisa kita menolak. Ada yang ikhtiyariyah, ada yang manusia dikasih pilihan dalam hal tersebut. Jadi kalau ittiradiyah kita ikuti saja apa adanya, tidak bisa kita menolak. Ketika lahir ada yang kulitnya gelap, ada yang kulitnya terang, ya, ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada berjenis kelamin perempuan. Ini ittiradiyah semua. Kita terima apa adanya, tidak ada bagian kita dalam hal tersebut. Ada yang lahir normal, ada yang lahir langsung ada cacat tertentu pada fisiknya misalnya, itu ittiradiyah, tidak bisa ditolak. Yang bisa dan Allah siapkan pilihan itu hal-hal yang bersifat ikhtiyariyah, itu ada pilihan. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi. Bukan hanya benda dengan bayangannya yang tunduk ikut akan hukum-hukum yang Allah tetapkan, tapi apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, semua hakikatnya sujud, tunduk kepada Allah SWT. Semua. Ya, lalu diberilah contoh min dabbah. Dabbah, makhluk yang bergerak. Dabbah itu artinya yang melata, yang melata. Hewan yang melata. Yang dimaksud di sini ya diperluas semua hewan, semua hewan yang bisa bergerak, berarti dia hidup.
Wal malaikatu, begitu juga para malaikat, semua sujud tunduk kepada Allah. Wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak membesarkan diri. Ini memperkuat makna tadi, ya, bahwa sujud yang dimaksud bukan meletakkan dahi, tapi tunduk kepada ketetapan Allah. Karena malaikat itu ada yang tidak sujud, berdiri saja kerjanya. Ini pertama dicipta sampai nanti hari kemudian ya berdiri saja, karena begitulah bentuk ibadahnya kepada Allah. Ada manusia yang ruku saja, selama-lamanya dia ruku, tidak pernah mengubah posisi. Ada yang duduk saja, ada yang sujud saja. Jadi semuanya tunduk kepada ketetapan dari Allah SWT. Wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak pernah membesarkan dirinya. Ya. Yang dimaksud di sini mereka para malaikat. Mereka itu tidak pernah membesarkan diri, tidak pernah menyombongkan dirinya. Karena malaikat tidak dikaruniai syahwat oleh Allah SWT. Tidak ada ghadabnya, tidak ada emosinya. Beda kita manusia. Emosi itulah yang memicu sehingga muncul kesombongan. Syahwat itulah yang mendorong, ya, sehingga manusia bisa merendahkan orang lain. Malaikat tidak memiliki potensi syahwat dan juga tidak memiliki potensi ghadab atau emosi. Nah, kita beda dengan kita ini manusia. Allah memberi kita potensi akal, Allah memberi kita potensi hati, ya, Allah memberi kita nafs. Semua potensi-potensi tadi punya fungsi yang berbeda-beda. Ruh yang menghidupkan, hati yang membuat kita bisa merasa, akal yang membuat kita bisa memikirkan, dan nafs atau jiwa yang membuat kita punya kehendak. Jadi gunakanlah, salurkanlah semua potensi tadi ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penggunaan kata-kata sujud dalam Al-Quran yang terakhir sebagai tambahan, ya, menunjukkan bahwa betapa pentingnya seorang hamba itu selalu sujud kepada Allah SWT, baik di luar salatnya dalam bentuk tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah, maupun dalam salatnya, ya, sujud, yaitu meletakkan 7 anggota tubuh di lantai: dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari jemari dari kedua kaki. Itu yang dinamakan sujud secara fikihnya.